Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Jumat 2 Juni 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Bapak Penatua Batau Sitompul mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema kuasa memberitakan Injil. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Mari kita temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Apa yang terjadi di hari-hari akhir ini berdasarkan ayat 17. Demikianlah firman Allah bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka akan bernubuat dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. 2. Dan apa pula yang akan terjadi kepada hamba-hamba laki-laki dan perempuan pada hari pencurahan tersebut berdasarkan ayat 18. Kepada mereka, baik hamba-hamba laki-laki dan perempuan, akan dicurahkan rohnya, dan mereka akan bernubuat. Dan apa lagi yang akan dilakukan Allah pada hari-hari terakhir ini berdasarkan ayat 19 sampai 20. Pada hari-hari terakhir ini Allah akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Terima kasih Pak untuk semua jawabannya. Saudara, apa tuduhan yang sering diarahkan pada orang-orang Kristen? Salah satunya adalah fanatisme. Orang Kristen dianggap fanatik dengan imannya, sehingga cenderung ngawur dan meremehkan agama lain. Apakah orang percaya yang berkumpul di Yerusalem juga ngawur karena mabuk anggur hingga mereka berbicara dalam bahasa lain? Tidak. Petrus membela tindakan para murid Kristus pada hari tuduhan itu. Petrus memberi penjelasan dan mengutip kitab Nabi Yoel. Apa yang terjadi pada murid adalah penggenapan nubuat bahwa Allah sedang mencurahkan rohnya ke atas umatnya. Pencurahan itu terjadi oleh karena karya Kristus yang tuntas melalui kematian dan kebangkitannya di ayat 22 hingga 24. Sehingga orang yang percaya kepada namanya di ayat 21 beroleh pengharapan keselamatan di ayat 25 sampai 28. Dengan pencurahan itu dimulailah era baru dalam sejarah umat Tuhan. Yoel menyebutnya hari-hari terakhir. Anak-anak Tuhan akan menerima karunia supranatural berupa penglihatan, mimpi, dan nubuat di ayat 17 sampai 18 sebagai tanda yang menyertai
dan mengukuhkan tugas pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Dunia ini sendiri akan mengalami mukjizat guncangan besar oleh karya Roh Kudus itu di ayat 18 sampai 20. Hari Pentakosta adalah permulaan penggenapan tersebut sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda itu, baik karunia supranatural maupun gejala alam, akan semakin dahsyat dinyatakan. Era inilah yang disebut Petrus dengan mengutip Nabi Yoel sebagai hari-hari terakhir atau akhir zaman. Gereja hidup pada masa akhir zaman ini dengan tugas memberitakan Injil. Tanda-tanda seperti yang disebut Yoel dan Petrus akan menyertai pelaksanaan tugas tersebut. Gejala alam akan membuat dunia sadar akan ketidakberdayaan mereka. Namun, jangan berfokus pada upaya mendemonstrasikan tanda-tanda ajaib, melainkan tetap pada pemberitaan Injil. Injil bersifat menyelamatkan, sementara tanda-tanda bersifat sementara dan akan berlalu. Percaya Injil yang menyelamatkan lebih baik daripada percaya kepada mukjizat-mukjizat yang akan berlalu. Bagikanlah kepada keluarga, rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, bahwa Injil itu bersifat menyelamatkan. Marilah kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang telah menubuatkan bahwa dalam kitab Nabi Yoel tergenapi dalam peristiwa Pentakosta, sehingga perayaan Pentakosta mengobarkan hati kami untuk menerima kuasa-Mu lebih dahsyat, bahwa Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.